Ya, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Yana Andriansa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar prakerja Go.id ya. Jadi ini salah satu program pemerintah ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang lagi di PHK atau untuk mahasiswa yang belum mendapat pekerjaan, nah ikuti aja ini ya di sini. Nah, jangan lupa untuk nama ininya ya, www.prakerja.go.id. Nah, ini jangan lupa ya, lalu diklik di sini ya. Jadi ini saya akan menjelaskan cara ngedaftarnya gimana ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya juga kemarin daftar prakerja ya. Nah, ini tunggu ya. Kita itu harus memerlukan kesabaran. Jadi ini saya pakai wifi. Jadi si sinyalnya kurang. Jadi nah, untuk teman-teman jangan lupa buat foto KTP-nya ya yang jelas, sama foto selfie yang pegang KTP. Nah, ini untuk bentuk depannya kayak gini teman-teman, prakerja. Nah, untuk apa itu prakerja? Di sini sudah dijelaskan ya. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk mencari kerja, pekerja ter-PHK atau kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, ini cocok banget ya buat para rekan-rekan yang kena dampak COVID-19 ya. Nah, ini seperti ini 7 tahapan program kartu prakerja, 3 langkah mudah mendaftar kartu prakerja. Nah, ini keuntungan kartu prakerja. Jika kamu menyelesaikan pelatihan baik online maupun offline, kamu akan mendapatkan sertifikat dan insentif ya, insentif bulanan sebesar 600.000 selama 3 bulan. Lumayan teman-teman yang lagi nganggur ya. Nah, ini untuk cara daftarnya. Langkah pertama untuk teman-teman ya, sebelum daftar, yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua minimal berusia 18 tahun. Jadi yang usia di bawah 18 tahun itu tidak bisa ya. Dan yang ketiga sedang tidak menempuh pendidikan formal atau kuliah. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, contohnya kayak BLT, PLH, sama yang kemarin ya bantuan dari provinsi, nah itu tidak bisa didaftar. Jadi ntar ada penjelasan, jadi Anda tidak layak untuk mendapatkan bantuannya. Nah, untuk langkah kedua, tes motivasi dan kemampuan dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang akan kamu miliki. Penggunaan alat bantu coret-coret seperti kertas, pensil, pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal. Nah, jadi untuk teman-teman yang hobinya misalkan dalam dunia marketing, nah teman-teman bisa bisa memilih hal yang suka tata rias, mencukur rambut, make up dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung teman-teman. Nah, jadi langkah ketiganya, pilih pelatihan yang kamu inginkan. Yang tadi udah jelaskan ya, pastikan kamu mengikuti dan menyesuaikan semua kelas pelatihan yang kamu pilih. Langkah keempat, tunggu apa lagi? Mulai sekarang daftar. Siapkan email yang aktif. Jadi teman-teman bisa namanya email yang aktif untuk verifikasi untuk pendaftarannya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum jelas ya, misalkan banyak kendala, nah klik aja di FAQ. Nah, di sini udah terlihat jelas ya. Jadi suatu permasalahan bisa teman-teman dapatkan di sini ya. Ini jadi teman-teman bisa membacanya tentang kartu prakerja. Apa itu kartu prakerja? Program kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerimaan yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah atau kuliah. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Apa sih tujuan kartu prakerja? Kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan gaya saing angkatan kerja. Apakah kartu prakerja menggaji pengangguran? Tidak. Kartu prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Jadi bukan untuk menggaji pengangguran ya. Nah, siapa aja sih yang dapat manfaatkan kartu prakerja? Kamu bisa mendaftarkan jika kamu adalah warga negara Indonesia usia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah atau kuliah. Awalnya, program diprioritaskan untuk pengangguran muda, namun untuk merespon COVID-19, program ini diprioritaskan juga bagi pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak. Apakah harus menganggur? Tidak. Orang yang sudah bekerja, karyawan, dan korban PHK juga boleh mendaftar program kartu peserta. Apakah lulusan universitas unggulan dan sudah bekerja bisa dapat manfaat kartu prakerja? Tentu saja bisa, karena pekerjaan baik itu lulusan universitas unggulan ataupun tidak juga butuh peningkatan kompetensi kerja dan keahlian. Namun prioritas tetap diberikan pada pengangguran muda,
dan pekerja maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Siapa yang melaksanakan operasional kartu prakerja yang memberikan persetujuan manfaat kartu prakerja? Nah, di sini manajemen pelaksanaan yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kartu prakerja dirumuskan oleh komite yang terdiri dari 8 menteri. Nah, ini akunnya dibuat ya untuk alamat emailnya. Nah, ini kamu harus menerima notifikasi, jadi udah di emailnya aktif langsung kembali di login, jadi nyambung semuanya. Nah, jadi teman-teman bisa membaca kalau misalkan ada permasalahan balik lagi ke sini. Intinya teman-teman harus bersabar. Nah, kalau misalkan ada rezekinya pasti teman-teman pasti mendapatkan prakerja ya dari pemerintah. Nah, ini kendala misalkan lupa passwordnya di sini bisa. Nah, jadi jangan bingung-bingung lagi. Intinya diulik aja ya teman-teman. Tuh, dibaca aja. Kode on time password OTP. Jadi kalau misalkan ini tuh berkaitan dengan ini ya, transfer lewat OVO, lewat bank. Jadi untuk teman-teman yang nomor HP-nya tidak didaftarin OVO, alangkah baiknya harus didaftarin ke OVO ya, buat mencairkan insentif lumayan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk fotonya harus jelas ya, jangan lebih dari 2 MB. Nah, ini foto selfie-nya. Nah, ini prosesnya. Verifikasi KTP, data diri, nomor HP. Nah, dimasukin ke sini, mengikuti. Nah, ini udah lengkap jelas ya. Misalkan teman-teman mau mau membaca, jadi di sini udah berhasil, udah lengkap tuh tes gelombang. Jadi teman-teman harus terus membaca sampai ngerti ya, sampai molotok tuh. Jadi ini kan setelah lebaran kan banyak waktu luang. Nah, supaya lebih lolos kita itu harus banyak baca tuh. Telah menjelaskan pelatihan ditanai dengan adanya sertifikat. Dalam hal pertama, kartu prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan. Insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif yang pelatihan kedua dan tersebut. Telah memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan, telah memberikan penilaian lembaga pelatihan, telah berhasil sambung nomor rekening bank atau wallet ke akun website Prakarya Go ID. Nomor rekening bank yang didaftarkan tersebut telah tervalidasi oleh bank. Perusahaan yang bersangkutan menjalankan insentif akan dilakukan maksimum 7 hari kerja. Semua persyaratan di atas terpenuhi. Insentif survei diterima penerima kartu prakerja telah mengisi survei di akun. Nah, jadi teman-teman baca aja sendiri ya tuh. Nah, ini udah jelas semuanya ya tuh. Intinya harus sabar. Di sini memilihkan di random tuh. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang belum lolos di gelombang 1, 2, 3 terus aja ya. Nah, di sini. Terima kasih banyak atas telah menontonnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat dalam bikin videonya. Nah, ditunggu lagi untuk video selanjutnya di kartu prakerja ya. Insya Allah di sini kan ada 30 gelombang, insya Allah itu rencananya. Tapi di dalam tahap gelombang keempat ini ada kendala yang jadi janjinya tanggal 26 Mei 2020. Nah, ini belum ada sampai sekarang. Ditunggu aja ya kabarnya. Terima kasih banyak. Selamat siang.